Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sandra Sanggramasari. Saya merupakan dosen tetap di Politeknik Pariwisata NHI Bandung pada jurusan Hospitality, program studi Seni Pengolahan Patisserie. Sebagai seorang dosen, saya memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu instrumen penilaian sertifikasi dosen tahun 2024 terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan fokus menjelaskan pengajaran yang saya terapkan di dalam kelas dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah Fundamental Patisserie dengan bobot SKS 2 yang diberikan pada semester 1. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep teoritis prinsip pembuatan produk patisserie dasar serta mendeskripsikan karakteristik dan kualitas berbagai produk patisserie dasar. Pengetahuan yang diperoleh dari mata kuliah ini sangat penting karena akan menjadi fondasi dalam bidang patisserie. Sehingga setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan 1. Mampu membuat, menyiapkan, mempresentasikan, dan menyimpan berbagai macam advance preparation, pastry, gato, dan torten, makanan penutup dingin dan beku yang kompleks berdasarkan resep standar. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu menganalisa dan mengevaluasi berbagai macam advance preparation, pastry, gato, dan torten, makanan penutup dingin dan beku yang kompleks berdasarkan resep standar. Mata kuliah Fundamental Patisserie yang akan dibagi menjadi 16 pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan perkuliahan serta dua kali ujian yaitu UTS dan UAS. Adapun rincian topik sebagai berikut. Yang pertama, Introduction, Backshop and Operation, dan Pastry Product Overview. 2. Pastry Mise en Place, Preparation, Cutting Method, dan Mixing Method and Technique. 3. Aeration. 4. Principle of Baking, Heat Transfer, Cooking Method, the Baking Process, and Baked Product Characteristic. 5. Cream and Sauce. 6. Custard. 7. Egg Foam. 8. Icing. 9. Pastry Dough. 10. Pies and Tart. 11 cake mixing foam base, 12 cake mixing fat base, 13 puff pastry, 14 method for cookies production. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan terkait teknik pengajaran saya dengan metode DIA, Delivery, Interaction, serta Assessment. Bagian pertama yaitu delivery yang merupakan proses di mana saya menyampaikan informasi atau materi pembelajaran pada mahasiswa. Dalam penyampaian materi, saya akan menggunakan ASEAN Toolbox sebagai referensi utama. Selain itu, saya juga menggunakan modul dan buku sebagai bahan acuan yang akan menjadi dasar dari diskusi saya dengan mahasiswa, serta saya juga mengeksplorasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian seperti Jurnal Effect of Honey and Stevia as Sugar Substitute on Sensory Evaluation of Chiffon Cake, mutu sensori dan preferensi konsumen dari coklat lokal khas Kulon Progo, Jawa Tengah, Indonesia, sensory profile of chilled cheesecake made from Dalini Horbo cheese in consumer perception, serta hasil pengabdian kelompok yaitu pelatihan bahan lokal dalam pengembangan produk pastry dan bakery berkelanjutan di Desa Wisata Widosari. Hasil penelitian dan pengabdian yang saya sudah kerjakan tersebut digunakan agar materi ajar yang saya sampaikan kepada mahasiswa dilengkapi dengan informasi terbaru serta untuk mengaitkan teori dengan masalah nyata. Bagian 2 yaitu interaction yang merupakan fase di mana mahasiswa berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Selama perkuliahan, interaksi antara dosen dan mahasiswa akan menjadi fokus utama. Saya mendorong adanya diskusi aktif, tanya jawab, serta feedback yang konstruktif, baik di dalam maupun di luar kelas. Metode pembelajaran yang saya akan gunakan adalah ceramah, brainstorming, serta student-centered learning di mana mahasiswa akan menjadi pusat dari proses pembelajaran. Bagian yang terakhir yaitu assessment.
Asesmen merupakan proses penilaian yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana mahasiswa telah memahami dan menguasai materi yang telah diajarkan. Untuk penilaian akan ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aktivitas partisipasi dengan bobot 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Yang tentunya pada pertemuan pertama, saya akan menjelaskan secara detail mengenai skema penilaian tersebut dan apa yang diharapkan dari setiap mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menyampaikan cuplikan proses pengajaran dalam kelas dengan metode DIA, Delivery, Interaction, serta Assessment. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Oke, absen dulu ya. Adinda, Anissa, Aulia, Kalista, Zakiazka, Elsa, Felicia, Galuh, Hesti, Ida, Kaila, Malika. Oh, Malika masih sakit ya? Oke. Zainul, Muhammad Zainul, Danis, Naimah, Naomi, Naufal, Nazwa, Revika, Sals, Steven, Tobias, Verlita, Wan, Zaka. Oke, yang nggak hadir Malika ya. Oke, hari ini kita akan membahas materi sesuai dengan pertemuan ke-4. Minggu kemarin belajar apa sih? Ingat nggak? Metode. Sudah masih ingat? Apa aja? Wah, shifting, cutting. Apa lagi? Kneading. Oh, ingat ya? Berarti. Oke, hari ini kita akan membahas yang namanya aeration. Aeration. Ya. Capaian pembelajarannya yang pertama, teman-teman semua mampu memahami prinsip dasar proses masuknya udara ke dalam adonan. Yang kedua, teman-teman mahasiswa mampu memahami prinsip dasar proses mengembangnya adonan sebelum dan sesudah dipangkal. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan jenis aeration yang tepat pada sebuah produk. Kenapa sih produk-produk ini bisa mengembang? Ada yang tahu? Sponge bisa mengembang karena apa? Karena udara di dalamnya. Kemudian roti bisa mengembang karena ragi di dalamnya. Ragi kayak gimana ragi? Kenapa? Ragi butiran kecil. Gimana? Kenapa bisa mengembang roti? Karena ada mikroba. Apalagi? Kemudian kenapa puff pastry bisa mengembang? Pernah bikin puff pastry? Belum. Kenapa bisa mengembang? Belum tahu ya? Belum tahu. Croissant, Dennis, kenapa bisa mengembang? Teman-teman tahu nggak kenapa ini bisa mengembang? Nah, kayak roti, muffin, terus ini puff pastry ini bisa mengembang karena ada aeration itu. Jadi kenapa sih kita harus tahu soal aeration ini? Apa sih? Tentang apa sih aeration ini? Aeration adalah sebuah pengetahuan dan teknik dasar yang menjadi kunci dalam berbagai pembuatan produk pastry. Proses aeration ini adalah proses pemasukan udara ke dalam adonan. Ini adalah sebuah kunci untuk menghasilkan produk pastry yang tentunya berkualitas ya, dan nantinya akan menghasilkan karakter yang berbeda-beda. Hal pertama apa nih yang teman-teman kan tadi suka makan ya? Hal pertama apalah yang kamu pikirin ketika kamu makan produk pastry bakery? Manis, terus wangi,
renyah, terus enak, kenyang, apa lagi? Murah. Apa lagi? Hah? Ringan. Ada tadi lembut, crispy, terus apa lagi? Ketika makan pasti apa lagi selain murah tadi? Tadi ngebahas soal empuk, renyah dan sebagainya. Kenapa suatu produk pastry itu bisa empuk? Karena diberikan fat. Kemudian kenapa bisa empuk? Roti bisa empuk karena apa? Mengembang. Tengahnya ada rongga-rongga di dalamnya. Apa yang terjadi kalau aeration nggak masuk ke dalam produk pastry? Lantet. Rotinya jadinya kayak gimana? Ketika dimakan, kamu kan pengennya rotinya yang lembut, terus moist, terus manis, wangi gitu ya. Tapi pas dapat nih rotinya nggak ada aeration, pas kamu makan ada, jadinya keras. Jadinya nanti ketika dimakan seret. Kemudian kalau kamu makan produk pastry, kue nih, ketika dimakan pengennya kayak gimana? Lembut. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya produk pastry itu tidak ada aeration di dalamnya? Tidak ada rongga-rongga udara gitu di dalamnya. Sama, bantet. Kuenya ketika dimakan seret pasti kering, keras, ditumpuk-tumpuk, jadi bangunan. Tumpuk-tumpuk. Roti dilempar keras. Gitu. Jadinya nanti produk pastry bakery-nya nanti akan jadi keras ya teman-teman semua. Jadi aeration ini penting untuk menghasilkan volume yang proporsional, volume dari kue yang proporsional. Jadi bayangin kalau misalnya teman-teman semua membuat kue atau roti tanpa adanya aeration, nanti hasilnya pasti akan keras. Nah, pengertian aeration boleh di dan bertambah volume. Jadi tujuan dari aeration adalah agar produk itu mengembang dan volumenya bertambah. Oke, kita lanjutkan. Ada 5 jenis aeration yang perlu kita ketahui. Kansa boleh disebutkan apa aja 5? Binary aeration. Burn. Yang kedua ada chemical aeration, menggunakan bahan kimia. Yang ketiga ada physical aeration dengan cara pengocokan. Yang keempat ada lamination aeration dengan cara melipat atau rolling dan coating. Yang terakhir ada combination atau gabungan dua aeration atau Yang pertama ada binary aeration. Yang kedua chemical aeration. Yang ketiga physical aeration. Yang keempat lamination. Dan yang terakhir kombinasi dari 4 aeration yang ada di atasnya. Kita bahas satu-satu ya. Binary aeration disebut juga dengan biological aeration. Adalah sebuah proses aeration yang timbul karena penggunaan bahan pengembang biologis, yaitu yeast. Sudah pernah dibahas ya? Untuk yeast? Belum? Yeast itu atau kita biasa sebut Saccharomyces cerevisiae, itu gimana proses mengembangnya adonan dikarenakan binary aeration ya? Ada yang tahu? Dalam pembuatan apa biasanya? Roti, udah jelas ya. Yang menggunakan yeast biasanya roti. Gimana yeast itu bisa memasukkan udara ke dalam roti? Ragi dicampur dengan biasanya bahan dalam pembuatan roti apa aja? Tepung, ragi, air, garam, 4 ya. Gimana cara membuat dari 4 ingredient tersebut? Tergantung yeast yang dipakai. Misalnya instant yeast tidak perlu diaktifkan. Terus fresh yeast
dry yeast. Oke. Sama gula. Kemudian didiamkan selama sampai mengembang, kurang lebih 10 menit ya. Nah, ini ada tepung, kemudian kita masukkan ragi. Gimana, udah pernah bikin ragi belum? Gimana caranya? Gimana, Wan? Dicampur semua, langsung dari awal semua? Kecuali garam, berarti nggak semua dong? Jadi apa aja yang dicampur di awal? Tepung, tepungnya apa biasanya? Hard flour, kemudian air, ragi dicampur sampai hampir kalis, baru masuk garam. Kenapa garam di belakang? Menahan yeast untuk. Oke, setelah ini jadi nih, itu prosesnya apa namanya? Mixing ya. Setelah proses mixing, ada yang namanya mixing, kneading, kemudian proofing yang pertama apa biasanya disebut? Bulk fermentation. Apa yang terjadi dalam bulk fermentation? Adonan mengembang. Kenapa mengembang? Karena yeastnya aktif, jadi dia berkembang biak mengeluarkan CO2 dan etil alkohol. Nah, CO2 ini yang membuat rotinya ini mengembang. Jadi dan selama proses fermentasi, yeast berkembang dengan dia memakan gula yang ada di dalam tepung, kemudian dia berkembang biak mengeluarkan etil alkohol dan CO2. Jadi si adonan rotinya dia akan mengembang. Chemical aeration. Boleh? Chemical biasanya di pastry yang digunakan apa aja? Baking powder, baking soda, format improver, SP stabilizer, emulsifier. Gimana cara kerja dari baking soda, baking powder? Cara kerjanya, ada yang tahu? Kalau baking soda harus bertemu dengan asam, betul. Baru dia akan bereaksi dan dia akan mengembang. Kalau baking powder biasanya ada dua jenis. Ada yang single acting, ada yang double acting. Ada yang tahu bedanya apa? Yang single acting satu kali mengembangkan, yang double acting dia dua kali mengembangkan. Contoh untuk chemical aeration ini adalah salah satunya English plum cake. Yang selanjutnya physical aeration, boleh dibaca? Physical aeration adalah sebuah proses pengembangan adonan dengan cara mengocok atau mengaduk secara terus-menerus hingga bahan yang dibentuk tersebut menjadi pengembang atau berubah tekstur menjadi lebih lembut. Ada yang boleh menjelaskan gimana cara kerja physical aeration? Contohnya apa? Sponge cake. Dia pakai chemical nggak? Sudah pernah buat sponge cake? Tidak pakai chemical ya? Bahannya apa saja? Telur, gula, tepung, butter. Lalu gimana cara membuatnya? Telur dan gula dikocok sampai mengembang. Nah, ini physical aeration ada di sini. Jadi dia proses pengembangannya itu menggunakan physical, lalu dia dikocok sampai dia mengembang. Kemudian masuk tepung. Ketika masuk tepung biasanya gimana? Kenapa harus di fold? Biar nanti kan udara udah masuk tuh dari telur sama gula. Terus udah gitu kamu fold in pelan-pelan biar udaranya dia tidak hilang lagi, atau dia escape lagi, atau dia lubang udaranya bulat-bulat gitu kan. Kayak kamu buat gelembung ketika pakai air sabun gitu kan. Kalau misalnya dia pecah berarti nanti dia akan bantet hasil-hasilnya. Kurang lebih kayak gitu ya. Dapat dipahami? Kemudian
lamination aeration. Boleh dibaca? Lamination aeration. Adalah sebuah proses memasukkan udara dengan cara memasukkan lamination pad ke dalam adonan. Kemudian dipisah dan dilipat berulang kali sehingga akan menciptakan uap yang akan mendorong adonan ketika dipanas. Untuk lamination aeration ini kita perlu satu adonan dalam pembuatan puff pastry ya biasanya. Jadi ada dua adonan. Yang pertama itu adalah doughnya, yang kedua itu adalah lamination fatnya. Jadi nanti kita laminasi sedemikian rupa sehingga nanti ketika kita proses pembakaran dia akan mengembang. Contohnya apa? Puff pastry dalam pembuatan apa misalnya? Kosong, yakin. Sebelum saya jawab nanti kita lanjut lagi ya, lanjut dulu. Dalam pembuatan puff pastry banyak metode. Ada French method, lipatannya ada English, ada apa lagi? Jerman, ada Scotch, banyak macamnya. Nanti di tempat praktek nanti kita akan coba untuk membuat puff pastry dengan berbagai macam metode. Jadi biar teman-teman tahu hasil akhirnya seperti apa yang menggunakan English, bagaimana yang menggunakan French, bagaimana yang menggunakan Jerman, bagaimana yang menggunakan Scotch. Apakah ada perbedaan atau tidak? Nah, yang terakhir adalah combination aeration. Boleh? Proses aeration ini dapat dilakukan dua atau lebih jenis metode aeration yang telah dijelaskan. Metode ini umum digunakan untuk beberapa proses dengan tujuan untuk mendapatkan hasil tekstur yang lebih menonjol. Jadi kalau ini double impact, udah ada satu aeration ditambah dengan aeration yang lain. Jadi dia double aerationnya. Contoh yang pertama adalah Denis dan Poisson. Nah, untuk Denis dan apa? Poisson, buat Denis dan Poisson. Ini menggunakan kombinasi aeration apa saja? Jadi tadi berbeda yang laminasi dengan yang kombinasi ya. Yang laminasi tadi, lamination itu ada puff pastry. Yang combination ini. Jadi kalau ditanya nanti croissant itu menggunakan aeration apa? Jangan disebut laminasi ya, tapi combination antara cannery dan sama seperti tadi puff pastry, ada dough dan ada lamination fat. Tapi untuk doughnya, untuk puff pastry tidak ada cannery aeration atau tidak ada ragi di situ. Nah, untuk Denis, croissant, isi dough dan lain-lain itu menggunakan ragi. Jadi jangan terbalik ya. Ada lagi combination. Ada lagi kombinasi antara physical aeration dan chemical aeration. Contohnya apa? Cake apa? Cake yang dia udah pakai physical aeration, udah gitu tambah baking powder atau baking. Contohnya apa? Chiffon. Dia pakai baking powder dan dia menggunakan physical aeration untuk menghasilkan. Berarti dia kan double ya, udah physical, dia ngembang, lembut, udah gitu tambah lagi chemical. Jadi dia hasil akhirnya dia sangat lembut dan sangat ringan. Banyak rongga udara yang ada di dalam chiffon cake. Selain kedua aeration tadi, ada juga yang menggabungkan antara cannery aeration dengan chemical aeration. Contohnya crumpet. Ada yang pernah ke Skotlandia? Amin aja dulu. Nah, Sal gimana? Di Edinburgh. Amin. Gitu. Mau lihat apa? Lagi jalan mau lihat Snes. Nanti ya sambil kita teman-teman semua ada di Scotland. Nanti teman-teman breakfast menggunakan crumpet. Itu aeration menggunakan yeast. Jadi dibuat dulu batternya menggunakan yeast.
Nah, sebelum dia dipanaskan, biasanya kita campur dengan baking powder. Jadi double antara yeast dan apa yang terjadi kalau aeration terlalu banyak? Jadi lebih bagus kah? Penary aeration. Raginya, wah biar lembut nih. Nah, bukannya malah jadi lembut, malah jadi asam. Karena tadi ragi mengeluarkan etil alkohol dan jadi semakin mengembang, semakin bagus nggak? Belum tentu gitu. Kalau kebanyakan penary aeration, kebanyakan ragi dia akan asam. Kalau kebanyakan untuk physical aeration, kebanyakan aduk overmix, jadi gimana? Pecah apanya? Jadi gimana? Lebih bagus gak hasil adonannya? Malah nanti ya terlalu banyak udara di dalam adonan nanti bisa ya collapse. Ada yang namanya M-fold, ada yang namanya X-fold, nanti kita bahas lebih lanjut. Terlalu banyak apa lagi nih? Chemical. Wah, biar lembut 3 kilo soda. Hasilnya gimana? Biasanya ada aftertaste pahit dalam kuenya nanti. Dan yang terakhir lamination. Kebanyakan laminasi, wah nanti semakin berlayer bu. Malah nanti adonan dan fatnya semakin menyatu, jadinya nanti akan keras, tough, keras. Gitu. Jadi bukan semakin bagus kalau terlalu banyak. Jadi seberapa banyak sih yang harus kita gunakan? Sesuai dengan kebutuhan gitu. Untuk chemical bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam 1 kilo perlu berapa gram gitu. Terus untuk penary aeration bisa nanti dicek 1 kilo perlunya berapa gram. Physical aeration biasanya kita cek dengan cara dia untuk sponge sudah cukup atau belum mengaduknya biasanya. Soft pick-nya, hard pick diangkat kayak gimana? Berjejak gitu. Kalau dibalikin buat meringue ya, biasanya dibalikin tidak gitu. Udah nih ke kesimpulan ya. Jadi apa itu aeration? Sudah paham ya? Ada berapa jenis aeration? 5. Yang pertama, aeration itu apa? Yeast. Kemudian yang kedua, chemical aeration. Yang ketiga, chemical aeration. Yang keempat, dan yang terakhir, contoh kombinasi. Yang pertama, gimana? Apa aja yang pertama? Penary dengan lamination. Dan yang kedua, dan yang terakhir contohnya penary dan chemical. Sudah dapat dimengerti? Ada yang mau ditanyakan? Jelas semua? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, untuk minggu depan bahasan kita selanjutnya adalah principle of baking. Ini bahasan selanjutnya ya. Oke, saya rasa cukup mungkin untuk hari ini teman-teman semua. Kita cukupkan di sini karena tidak ada pertanyaan. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan principle of baking. Selamat pagi semua. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah ini. Saya berharap melalui metode DIA yang saya terapkan, mahasiswa dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan siap untuk menghadapi tantangan di dunia profesional. Terima kasih.